Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Birawa dimanapun kalian berada. Yes ya, kali ini kita akan mengawali program terbaru di 2021 yaitu podcast Bincang Batang. Dan khusus untuk hari Senin ini kita akan ngobrol seputar UMKM yang ada di Kabupaten Batang. So buat kamu yang punya UMKM juga dan ingin ngobrol di sini ya, silakan mungkin bisa daftarkan ke Studio Abirawa atau menghubungi di Ketua Paguyuban UMKM yang ada di Batang. Dan Mitra Birawa, buat kamu ya mungkin bingung ini acara apa gitu ya. Oke, sekali lagi ini adalah ngobrol seputar UMKM yang ada di Batang dan sudah ada juga di sini. Udah tahu dong, ini adalah jam tangan. Loh, kenapa ya kok jam tangan? Adakah yang unik dari situ? Langsung aja deh. Kenapa kok jam tangan ya? Nggak yang lain, yang UMKM yang lain gitu. Nah, adakah keunikan tersendiri? Langsung aja kita tanya sama yang punya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Siap, sehat ya? Alhamdulillah sehat walaupun terguyur hujan. Terguyur hujan. Makanya suruh di rumah aja ya. Siap. Oke, Mas Faisal ini mungkin akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik khususnya di Batang ya, karena ada hal unik yang dia ciptakan nih Mitra Birawa. Langsung aja deh Mas, sebenarnya apa sih yang Mas Faisal ini lakukan sehingga jadi viral gitu ya? Jadi tersanjung ini Mas. Sebetulnya belum viral, tetapi semoga segera viral. Habis ini paling viral. Amin ya. Jadi gini Mas, kebetulan kami membuat sebuah kerajinan jam tangan yang pada umumnya biasanya menggunakan stainless plastik atau apapun. Nah, kita buat dengan bahan kayu limbah, Mas. Nah, itu dia. Yang limbah. Bikin unik adalah kayunya pun kayu limbah. Kayu limbah, Mas, betul sekali. Ya. Terus ada lagi Mas keunikan tersendiri dari jam tangan atau produk yang Mas Faisal produksi ini? Selain kita membuat jam tangan kayu dengan full kayu, kami juga mengkombinasikan dengan kulit sapi, Mas. Kulit sapi juga? Iya, strapnya dengan kulit sapi. Oke, jadi benar-benar kayak ya menggunakan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak terpakai gitu. Iya, betul sekali ulang gitu ya. Iya. Lalu kok bisa kepikiran pakai kayu limbah atau pakai kulit sapi tadi Mas? Itu ketemu wangsitnya dari mana? Kami buat jam tangan kayu itu sebetulnya kurang lebih di bulan April 2019 Mas. Oke. Cuman memang idenya sebetulnya sudah lama. Jadi kebetulan sebelumnya saya mengajar di SMA Subah, Mas. Oke. Nah, kebetulan saya punya teman ketika jam istirahat atau jadi sebetulnya saya itu kan mengajar olahraga, Mas. Jadi ketika jam 7 sampai jam 10 itu adalah jam saya mengajar. Kemudian setelah jam 10 ke atas kebetulan free karena tidak ada jam pembelajaran olahraga di sana. Akhirnya saya sempatkan untuk beberapa kali main ke tempat teman. Nah, teman itu adalah pengusaha bak truk, kemudian mebeler dan lain sebagainya. Karena memang di Subah terkenal betul untuk sekali, Mas. Mebel kayu ya. Terutama adalah kayu jati. Nah, di sana tercetus atau ada ide bahwa nih limbah kok banyak sekali gitu. Mau buat apa? Tadinya saya mau membuat kerajinan kecil-kecil, misalkan seperti asbak, kemudian gantungan kunci atau apapun. Tetapi ketika dihitung kosnya kok kayaknya nggak cukup nih gitu ya. Akhirnya timbullah gagasan bikin jam tangan dari kayu limbah kayu jati seperti itu. Awalnya seperti itu, Mas. Jadi memang awalnya ya melihat potensi kayu
yang ada, terus Iya. limbah-limbah yang Limbah. daripada dibuang, daripada dibakar, Iya. atau mending kalau dibakar masih bisa kepake Mas ya. Nah kalau cuma dibuang itu kan sia-sia doang. Awalnya memang kalau di wilayah Subah itu sisa limbah itu untuk kayu bakar, Mas. Untuk kayu bakar. Iya, diambili oleh tetangga sekitar hanya untuk kayu bakar. Padahal dengan melihat potensi limbah kayu itu seratnya bagus, Mas. Oh. Apalagi yang kayu jati doreng itu seratnya benar-benar alami, bagus, dan coraknya itu menarik. Sehingga ketika saya lihat, wah ini cocok kalau dibikin sebuah kerajinan, pasti akan muncul suatu corak yang bagus. Jadi nantinya, masih seperti itu. punya nilai ekonomis Iya, yang bisa dimanfaatkan oleh Iya. masyarakat sebenarnya ya. Betul sekali, Sehingga Mas. tercetuslah kalau mau bikin asbak kok ya udah biasa. Iya. Gantungan kunci apalagi buat apa juga gitu ya. Karena memang kecuali kalau misalnya di wisata gitu, Iya, itu pun betul. ya paling banyak ya. Iya. Dan harganya pun nggak Iya. terlalu fantastis lah. Iya. Nggak bisa viral juga. Jadi Ya, seperti tercetuslah jam tangan ini Jam tangan, ya. iya. Oke, jadi berawal dari mulai tahun 2019. Ya, April, Mas, 2019. Udah berjalan 1 tahun lebih, Satu hampir tahun 2 lebih, tahun hampir ya. 2 tahun, Mas. Oke. Iya. Ini kenapa kok mikirnya jam tangan, Mas? Ah. Artinya kok nggak yang lain, atau misalnya jam dinding yang besar, atau mungkin banyak orang berpikir kalau oke lah asbak atau gantungan kunci itu terlalu kecil. Kenapa nggak bikin hiasan dinding semisal kayak kaligrafi kayak gitu? Kenapa kok jam tangan? Apakah memang hobi koleksi jam tangan atau gimana? Sebetulnya memang saya hobi memakai jam tangan, Mas. Tapi yang lebih mendasar adalah bahwa saya punya pemikiran bahwa ketika sebuah produk itu dipakai, maka dipakai khususnya untuk aksesoris ya, misalkan kayak jam tangan itu kan kalau saya mengkategorikan dia kan setiap orang pakai, apalagi Betul. bagi perempuan. Nah, bagi perempuan kebetulan saya selama ini juga jualan, Mas. Jadi gitu. saya awalnya juga dari 2019 saya di SMA Subah itu saya juga awali dengan jualan Tupperware, kemudian jualan kerudung, kemudian ada busana muslim dan lain sebagainya. Nah, saya melihat di sana bahwa ketika produk itu fashion dipakai itu biasanya orang cenderung beli dan beli lagi. Betul. Jadi kalau produk dipakai itu dipakai orang itu biasanya mereka cenderung beli terus. Iya. Apalagi kita mengeluarkan beberapa model dan banyak sekali orang yang sudah beli itu akhirnya beli lagi karena jam model bulat. Ketika itu saya mengeluarkan kotak. Iya. Kemudian keluar lagi model lapis. Itu kecenderungan orang itu pasti beli lagi. Iya. Dan kecenderungan jam kayu ini juga unik ketika dengan berbagai bahan kayu. Misalkan saya awal itu memang membuat dari kayu jati. Kemudian permintaan pasar ternyata minta, Mas, ada ndak yang dari kayu maple misalnya seperti itu. Akhirnya kita berburu kayu maple itu seperti apa. Awalnya juga nggak tahu, Mas. Akhirnya kayu maple itu seperti apa. Akhirnya kita berburu lah. Oke, kayu maple seperti ini kita pelajari, kita olah, kita bikin, ternyata jadi. Mereka beli lagi. Kemudian dengan perkembangan lagi mereka tanya, Mas, ada ndak yang dari kayu sono keling yang coraknya hitam pekat dan lain sebagainya. Cari lagi berburu lagi, akhirnya dapat lagi. Kemudian akhirnya timbul pemikiran lagi bahwa oke, ketika seperti itu corak makin muncul, makin banyak, maka akhirnya orang akan cenderung mengkoleksi jam. Betul. Akhirnya kami kombinasikan lagi dengan kayu sawo, Mas, yang ternyata coraknya juga unik, merah kecoklatan. Itu juga unik. Yang tadinya kayu sawo nggak ada yang pakai, kita bisa dibilang lah kalau di tempat kami itu kalau ada kayu sawo nggak usah dibeli, silahkan ambil aja misalnya seperti itu, karena nggak kepake. Ya kan? Biasanya orang ngambil gitu ya, daripada jadi sampah doang. Akhirnya kita olah, ternyata bagus, kayunya keras, kayunya juga unik, bagus. Kemudian akhirnya berkembang lagi ke kayu kelapa, Mas. Kayu kelapa atau kayu glugu. Itu juga ternyata seratnya unik, bagus, dan kebetulan selama ini banyak orang-orang yang beli dengan serat kelapa. Juga rame juga di pasaran itu karena seratnya juga unik gitu. Oke, jadi awalnya pakai kayu jati ya? Iya, awalnya dari jati, Mas. Iya. Karena permintaan semakin banyak, akhirnya juga gimana pun harus bisa
mengkombinasikan kayu apapun jadi sebuah jam tangan. Iya. Saya setuju juga kalau tadi bilang walaupun produknya sama jam tangan, tetapi orang cenderung akan membeli ketika itu beda walaupun dipakai fungsinya sama. Betul. Saya aja nih Mas ya di rumah aja itu pernah itu koleksi jam tangan sampai 12. Iya. Sehari ganti. Iya betul. Dan biasanya menyesuaikan pakai bajunya apa, betul, gitu, hari apa gitu. Betul Mas, betul sekali. Betul, dan ini memang sebuah tren baru yang memang sudah jadi kebutuhan juga ya, jam tangan. Apalagi kalau unik kan dilihat orang juga kok unik itu pakai jam tangan apa gitu. Apa betul, memang jam tangan beneran atau hanya variasi saja, fantasi saja, ternyata betul, beneran bisa ya. Oke. Terus sampai saat ini nih Mas, untuk pasar produknya sendiri ini kemana aja nih Mas yang sudah dipasarkan? Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang pemasaran, kita itu hampir trial and error itu sebetulnya 7 bulan Mas. 7 bulan. Jadi sejak April 2019 itu 7 bulan itu ya kita nggak jualan Mas. Kita hanya bikin, belajar lagi ternyata salah, kemudian trial error lagi, bikin lagi, trial error lagi dan lain sebagainya. Akhirnya kurang lebih sampai 7 bulan. Setelah 7 bulan semua komposisinya ketemu, baik itu model, kemudian kacanya juga akhirnya kita belajar motong kaca aja hampir 2 mingguan Mas. Itu hanya untuk kaca motong itu biar prestisi, biar bagus dan sebagainya. Motong pecah dan karena itu kacanya tipis, akhirnya begitu salah motong pasti pecah gitu kan gitu. Akhirnya ketemu komposisinya, akhirnya kita masalah lagi dengan lemnya Mas, karena lemnya itu juga harus tahan air dan lain sebagainya. Jadi kita akhirnya mikir lagi, nggak enak makan, nggak enak tidur lagi nih. jadi betul-betul aduh ini PR-nya lagi, kerjain lagi. Udah ketemu, akhirnya setelah ketemu bingung lagi ketika kita mengkombinasikan antara ketika kayu itu full Mas, keripiknya juga full, itu bornya juga bor kecil Mas. Dan ternyata saya cari di toko sampai Pekalongan, dari Limpung, Pekalongan, Batang, Pekalongan itu sampai ke Kendal, Peleri, itu juga bor yang 1 mili itu enggak ada Mas. Enggak ada. Akhirnya nyari muter-muter lagi, PR lagi sampai ke Semarang dan lain sebagainya. Akhirnya nemu di Semarang. Akhirnya ketika ketemu ngebornya juga bingung lagi Mas. Udah ada alatnya masih bingung lagi karena kan itu betul-betul kecil, harus prestisi. Betul. Ketika nggak prestisi nggak bisa masuk Mas, karena ya akhirnya kita belajar lagi. Nah kurang lebih sampai 7 bulan. Akhirnya setelah 7 bulan saya terutama saya berani pakai Mas, tak pakai untuk ngajar gitu, sekalian kemudian, branding lah ya sekalian pada nanya ini kepo jam apa, kayu dan sebagainya, belinya di mana. Nah, akhirnya teman-teman dari bapak ibu guru itu mereka beli. Oke, kemudian setelah beli akhirnya suaminya juga beli, dan akhirnya loh kok kayaknya pasar mulai menerima nih, walaupun hanya lokalan di Subah khususnya. Mulai ada peluang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mulailah update foto, kemudian bikin foto yang bagus, kita jualan lewat Instagram, lewat WhatsApp. Kemudian ketika mulai pada beli dan lain sebagainya, dan waktu itu memang terbentur di modal Mas. Jadi memang ketika kita mulai produksi banyak, kita beli mesin juga membutuhkan modal dan lain sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nambah tim lah istilahnya, yang awalnya itu istilahnya jadi ketika bulan itu ada budget lebih, kita baru nambah tim lagi. Jadi istilahnya bener-bener dari nol lah, kita dari bawah dari nol dari bawah. Kemudian akhirnya setelah itu ketemu, kita bisa jualan. Akhirnya mulailah dari WhatsApp pada beli. Enaknya di Instagram dan WhatsApp itu kan mereka langsung transfer Mas. Betul. Ya jadi kita dapat istilahnya langsung dapat money, langsung dapat uang. Jadi enak lah, langsung kita bikin. Inden 3 hari kita kirim, Nah setelah itu ketika penjualan mulai agak ada lebih lah, cukup, kita memberanikan diri ke Tokopedia dan Shopee. Karena ketika Tokopedia dan Shopee kan kita modal dulu, barang sampai baru bisa cair kan gitu. Ya, jadi tapi juga jangkauannya lebih luas. Betul. Ya. Akhirnya mulailah ke Tokopedia, ke Shopee, seperti itulah. Pernah nggak kepikiran kalau dari hobi tadi koleksi jam tangan, terus melihat
prihatin dengan limbah kayu yang ada, bisa jadi seperti ini. Bahkan peminatnya bisa dibilang udah mulai banyak lah ya. Betul. Pernah nggak Mas kepikiran sampai di situ Mas? Sebetulnya memang pertama awalnya ada target, wah ini harus jadi jadi bisnis baru nih. Ya, sebetulnya kalau bicara masalah bisnis baru dan lain sebagainya, doanya kita sih ke sana. Semoga bisa boom, bisa booming, bisa akhirnya menembus pasar nasional, bahkan mungkin inginnya sih doanya internasional. Seperti itu. Tapi awalnya sebetulnya nggak muluk-muluk Mas, karena sebagai guru honorer khususnya di SMA Negeri 1 Subah, yang penting saya bisa mengajar, kemudian waktu yang tersisa saya menciptakan sesuatu yang bisa dijual. Ya bisa dibilang untuk tambah-tambah penghasilan. Nah seperti itu awalnya. Dan akhirnya alhamdulillah kok bisa diterima pasar. Akhirnya ada sedikit keuntungan lah. Ya itu akhirnya alhamdulillah juga. Dan akhirnya malah bisa menggandeng beberapa murid yang tadinya tidak bisa kuliah dan lain sebagainya. Itu juga saya tawari, saya ajari keterampilan untuk bisa masuk. Silahkan gabung dengan tim kami di Jam Tangan Kayu Awards gitu. Silahkan gabung. Kemudian ada yang dari SMP juga. Kebetulan istri juga mengajar di SMP Mas. Jadi ada beberapa yang sudah masuk SMA karena mereka istilahnya tidak bisa melanjutkan untuk biaya harian saja, untuk naik bus saja tadinya tidak bisa. Akhirnya saya gandeng juga, silahkan masuk dengan tim kami, dan akhirnya mereka juga sekarang alhamdulillah punya keterampilan untuk membuat jam, merakit mesin dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah lah sampai sekarang juga. Alhamdulillah. Terus juga kalangan pembelinya ini ya, yang selama ini yang sudah berjalan ini siapa aja sih Mas? Ya sebetulnya kalau tadinya saya targetnya sih awalnya inginnya sih menengah ke atas Mas. Karena kalau menengah atas dengan budget istilahnya kita jual istilahnya 750 sampai 1 juta atau bahkan 2 juta 3 juta, kayaknya bagi menengah ke atas tidak ada masalah. Cuman saya melihat bahwa saya adalah masih awam, masih pemula, akhirnya saya targetnya saya pindah ke menengah ke bawah aja Mas. Jadi sehingga lah orang-orang umum aja, orang menengah ke bawah alhamdulillah bisa belilah istilahnya seperti itu. Sehingga kita patok harga yang paling murah itu mulai dari 250.000, kemudian ada 250.000, kemudian 300, kemudian full kayu itu kita jual 400 sampai 500, dan kita juga menerima custom Mas. Jadi beberapa custom dari terutama Bandung, Jakarta itu memang masuk sana. Sudah masuk sana Mas. Jadi Bandung, Jakarta, bahkan kita sampai NTT, Papua juga, bahkan fantastis Mas pengiriman. Jadi sampai 75.000 aja hanya untuk pengiriman ke Aceh dan lain sebagainya ya, lewat JNT itu sampai 75 sampai 52.000. Itu saya mikir wah, untuk ongkos kirimnya aja udah mahal kan gitu. Sampainya 3 sampai 6 hari kan gitu. Wah, gitu kadang fantastis juga. Nah, bahkan kalau untuk custom di Bandung, Jakarta itu rata-rata orang yang khusus Mas, khususnya orang-orang Harley Davidson dan lain sebagainya, itu kan mereka punya tubuh yang besar, kekar kan gitu. Itu mereka beli dengan model khusus dan ukuran khusus karena tangan mereka besar-besar. Akhirnya kita bandrol, kalau custom khusus berarti kita bandrol di angka 750.000 seperti itu Mas. Jadi dari harga paling murah tadi 250.000. 50.000. Iya betul. Terus kalau misalnya nih Mitra Birawa pasti pengen kan ya? Taman juga pengen banget. Untuk misalnya di kalangan sendiri di Batang ini, kalau mau beli itu, kalau misalnya lokasinya di mana Mas?